Jumpa lagi dengan Nusi di sisi lain. Saya baru saja selesai hidroterapi. Itu tempat hidroterapinya kolam renang air hangat dan ada saluran air seperti jacuzzi gitu ya. Jadi saya sudah selesai, nanti sebentar saya mau mandi dan saya pulang. Ini ini saya jadwal saya terakhir, jadi saya harus perpanjang jadwal lagi. Sementara dokter saraf di Eva Sari itu susah banget karena cuma 2 orang ya. Kemarin saya ke sana nggak dapet, mungkin nanti atau besok kata suami saya nanti ke sana mau bikin jadwal lagi karena saya masa berlaku surat rujukannya itu cuma sampai tanggal 30 Mei, padahal saya masih ada jadwal sih tanggal 7 bulan 6 masih ada jadwal, tapi saya nggak bisa ikutin karena apa? Surat rujukan saya masa berlakunya sudah habis di tanggal 30 Mei. Jadi saya harus perpanjang. Jadi saya sebentar sudah mau pulang, saya mau take a shower dulu, mandi, baru saya pulang. Administrasinya saya sudah selesai, oke. Ya teman-teman, sekedar bershare informasi saja. Ya, thank you. Nah, ini kolam renang air hangat dengan ada aliran air mancur dari atas dan dari bawah juga ada gelombang-gelombang air dan kita dilatih oleh terapis. Jadi kita di sini dilatih namanya hidroterapi ya, teman-teman. Di sini kita bisa untuk penguatan kaki, tangan, pernapasan, untuk saraf leher kejepit, kita dilatih di sini. Nah, ya itu ada banyak kayak apa sih, kayak busa stick pelampung stick gitu ya. Jadi di sini namanya kita hidroterapi, itu kolamnya seperti ini. Seperti jacuzzi gitu loh, tapi jacuzzi besar ya. Jacuzzi kan gitu ada air mengalirnya. Ada air ada air seperti itulah, hangat juga dan itu. Jadi seperti jacuzzi tapi dia besar dan ini kita dilatih oleh terapis rumah sakit ya. Kita dari sini naik harus pelan-pelan, hati-hati. Kalau tidak licin ya, bisa jatuh kita. Saya sudah selesai hidroterapi. Sekarang tinggal pulang. Jadi teman-teman, saya hari ini jadwal saya sudah habis. Kemarin terkena libur dan cuti bersama, itu kebetulan ada jadwal saya. Tapi kan karena cuti bersama dan hari libur, ya jadinya saya kepotong dua jadwal hari terapi. 2 hari jadwal terapi saya jadi tidak bisa ikut karena ada cuti bersama. Kan kemarin itu ada libur tuh, libur kenaikan Isa Al-Masih dan Hari Raya Waisak deh kalau nggak salah gitu. Sedangkan sebenarnya jadwal saya itu sampai tanggal 7 masih ada loh jadwal terapi. Jadi 3 kali saya nggak bisa ikut deh karena surat rujukan saya berlakunya hanya sampai tanggal 30 Mei. Jadi saya harus perpanjang dulu ke rumah sakit tingkat pertama. Kalau saya tuh di rumah sakit Eva Sari. Nah, tapi di situ kan agak susah ya, maksudnya bukan susah bagaimana, kan dokter sarafnya cuma 2 orang dan pasiennya itu ramai. Jadi saya kemarin mau daftar belum dapet, jadi
Nanti saya baru mau coba lagi daftar. Aduh, sini agak panas. Coba di sini. Nah, di sini adem ya. Nah, jadi saya harus urus lagi perpanjang rujukan ke Rumah Sakit Epasari. Kemarin kalau yang dari puskesnya saya sudah ambil, sudah dapat. Nah, untuk ke dokter sarafnya belum bisa dapat jadwalnya. Ya gitu, kita harus sabar ya. Jangan karena susah nanti terus kita berhenti, tidak dilanjut lagi. Kan itu yang rugi kita sendiri. Sementara kita BPJS tiap bulan dipotong dari gaji kan. Ya toh dipotong kan. Hmm, Kalau yang gratisan mah mendingan kita kan dipotong dari gaji, rugi kalau nggak pakai BPJS-nya toh. Jadi tapi ya harus sabar karena pasien rumah sakit itu kan memang banyak sekali ya. Apalagi saya di RSPAD itu dari seluruh Indonesia. Oh, pasien orang angkatan tuh dikirim ke sini kan. Nah, di Epasari juga, di rumah sakit Prima Epasari juga rame-ramenya itu karena dokter sarafnya cuma 2 orang. Dokter saraf cuma 2 orang ya kan. Nah, sementara pasien banyak. Orang sakit itu banyak sekali ternyata sekarang yang berpengaruh dengan apa berhubungan dengan sakit saraf. Selain stroke, ada yang saraf kejepit, ada yang saraf kejepit terus apalah macam-macam itu. Aduh, jadi penyakit yang ke dokter saraf itu ternyata bukan hanya bukan hanya yang stroke, bukan hanya yang stroke. Tadi saya kira cuma yang stroke doang yang ke dokter saraf. Ternyata banyak kasus lah. Jadi kita intinya harus sabar. Nanti saya ke Epasari itu oh, kan semestinya bisa daftar online. Tapi nanti kita mau daftar online ya. Mau daftar online, daftar hari ini, besok, lusa. Oh, kadang sampai 7 kali kita klik tanggalnya itu tetap tidak bisa full begitu. Jadi saya suka langsung pergi ke rumah sakit Epasarinya. Saya minta dibantu, tolong lihat jadwalnya kapan yang saya bisa, saya bilang gitu. Karena saya ngeklik sampai sakit mata itu ya, bolak-balik. Kadang sampai 10 kali klik juga belum tentu dapat. Nanti ternyata pas kita ke sana adanya itu nanti Bu bulan depan katanya. Oh ya sudah, kalau bulan depan ya udah saya ngikut ya di bulan depan. Kita ngikutin aja aturan mereka. Karena kita tidak bisa ngatur orang toh, rumah sakit yang punya aturan. Ya kan? Jadi kita yang ngikutin aja, tetap bersyukur, tetap semangat. Untuk pulih itu, terutama orang stroke itu ya, sabar, bersyukur, terima kondisi kita biar nggak kesel. Kemudian rajin konsultasi dokter saraf, terus ke dokter rehab medik, kemudian ikuti terapi sesuai jadwal dan lakukan juga kalau ada yang bisa kita lakukan terapi itu, gerakan terapi di rumah lakukan.
pagi dan sore hari. Kalau saya disarankan terapis itu minimal pagi dan sore hari. Tapi kalau boleh lebih banyak ya itu lebih bagus, cepat pulih. Tapi kalau saya kan sekarang ceritanya saya kan sudah lumayan bisa tuh aktivitas ibu rumah tangga di rumah saya udah bisa lakukan. Jadi terkadang-kadang aktivitas rumah tangga itu banyak menyita waktu. Jadi saya terapinya itu ya udah terapi aktif kayak melakukan kegiatan ibu rumah tangga gitulah. Masak-masak, cuci-cuci piring, sapu-sapu, ngepel, ya kan, cuci kain, jemur kain, terus ngurusin tanaman, bercocok tanam, apa saja yang bisa dilakukan ya. Jadi ya, oke, tetap semangat. Saya mau pulang naik Gojek aja. Karena naik Gojek, karena saya hampir tiap hari pakai Gojek ya kan. Sering dapat diskon jadi murah. Kalau naik bajai mahal. Kalau naik busway sebenarnya bisa. Tapi nanti saya masih harus naik angkot lagi. Jadi kayaknya itu kurang efisien ya, kurang menguntungkan. Semula ada Jetlingko yang sudah Jetlingko nomor 23 itu lewat uh, jalan dekat rumah saya. Saya bisa jangkau sebenarnya. Tapi sekarang tidak lewat lagi Jalan Percetakan Negara 2. Mereka tidak lewat lagi di situ. Akhirnya harus ke Pasar Johar. Sedangkan Pasar Johar dari rumah saya kan lumayan jauh. Saya kayaknya sudahlah. Jadi saya tidak pakai Jetlingko, tidak pakai busway. Jadi saya pakai Gojek saja 15.000, paling mahal 20.000. Seminggu 2 kali pulang pergi ya buat ongkos ya kasar-kasarnya gitu ya. Eh, Bisa hampir 100.000 lah. Anggap uang jajan ya. Oke, tetap semangat. Jangan lupa ya, minum obatnya juga teratur. Jangan lupa ya, kontrol sekali sebulan. Obat habis kontrol. Jangan lupa juga terapi. Kalau tidak terapi rumah sakit, lihat di YouTube channel saya yang khusus untuk okupasi terapi ya. Apa itu okupasi terapi? Yaitu terapi untuk penguatan tangan saja ya, khusus itu. Nanti saya tulis nama YouTube saya, Nursiti Garden ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, di-share dan kasih komentar, masukan. Pertanyaan juga boleh. Kalau yang bisa saya jawab, saya akan jawab, saya bantu. Oke, thank you ya. See you and bye-bye. Salah.